Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu cerita lagi yang pernah gue alami. Kali ini gue sama adik gue. Jadi waktu itu sekitar tahun 2010 atau 2011 gitu. Ibu itu sakit keras ya, udah 3 tahunan dia sakit. Dibawa ke dokter, waktu itu bukannya sembuh, tapi malah ada penyakit baru, ada keluhan baru gitu. Tapi bukan berarti gue menyalahkan dokter, enggak. Dokter udah berusaha dari sisi medis, mungkin ada hal lain ya, yang mungkin di luar wilayahnya dokter, atau mungkin sang dokter juga salah mendiagnosa segala macem lah. Kalau dari gue sendiri sih itu lebih ke kayak sakit psikosomatis gitu ya. Itu kayak perasaan aja gitu, sebelum istilah ini tenar di TV gara-gara corona gitu, itu gue udah kenal istilah itu, psikosomatik atau psikosomatis gitu ya. Itu gue udah jelasin sih ke ibu, Bu, mungkin ini sakitnya cuma perasaan doang gitu ya. Jadi ibu tuh ngerasa sakit perut gitu, itu udah diperiksa ke dokter gitu, cuman nggak ketemu-temu penyakitnya sampai udah melakukan operasi segala macem. Bukannya sembuh tapi malah ada keluhan lain gitu. Nah, dalam cerita ini gue nggak mau bahas masalah itu ya, kedokterannya enggak. Tapi ada hal lain yang menarik menurut gue. Dan sebenarnya gue nggak mau cerita masalah sakit ibu gitu, enggak. Tapi salah satu proses penyembuhan sakitnya ibu ini. Nah, sebelum masuk ke cerita, seperti biasa gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber. Dan kawan-kawan yang udah mampir, udah main, udah nengokin channel Apa Horor ini. Oke, lanjut ke cerita tadi. Singkat cerita, kita sekeluarga itu kan, ibu sama gue juga ikut, adik juga ikut, sama bapak juga ikut, ada beberapa orang lagi yang ikut gitu. Kita rombongan 2 mobil, itu pergi ke daerah Salatiga kalau nggak salah. Ini atas rekomendasi dari Om katanya pernah sakit matanya gitu, kalau nggak salah tumor mata atau kanker mata, nggak tahu deh. Pokoknya kayak gitulah. Nah, dibawa berobat ke sana dan katanya alhamdulillah sembuh. Jadi apa salahnya kita juga coba ke sana. Kita ikuti saran Om buat pergi berobat alternatif di daerah Salatiga. Nah, untuk ke siapanya gue nggak perlu nyebutin ya, karena takutnya ini nyangkut privasi. Nah, singkat cerita lagi, itu kita perjalanan naik mobil gitu kan. Dari daerah gua ke daerah Salatiga, kita lewat Pantura, kurang lebih memakan sekian jam perjalanan. Nah, sampailah, pokoknya di sana kita itu masuk kota Salatiga itu malam sekitar jam 12-an, nah tengah malam gitu, itu kita masuk kota Salatiga dan kita menuju alamat yang direkomendasikan sama Om itu. Om juga ikut waktu itu, dia sebagai penunjuk jalan kan. Nah, itu perjalanannya menarik banget ke sana. Jadi ternyata tempatnya itu bukan di kotanya, tapi itu kayak pedalaman banget, itu desa banget. Tempatnya itu masuk banget ke dalam gitu. Untuk masuknya dari kota itu sekitar 1 jam ya. Kita itu melewati desa yang biasa gitu, jalanan kecil kayak gitu, terus ntar masuk lagi, belok lagi. Kita ngelewatin sawah, terus kita ngelewatin kebun juga, termasuk kebun bambu, dengan jalan yang naik turun kayak gitu, dan sepi banget di sana. Wah, gue dalam hati, wah ini menarik juga nih. Serem juga nih daerah sini gitu kan, itu benar-benar kebun ya gitu. Dan gue gak nyangka, di pedalaman itu ada sebuah kampung, ada pedusunan kali ya. Ada sebuah dusun kecil gitu, nah itulah, di sanalah tinggal si orang yang akan ngobatin ibu gua di satu dusun yang nggak bisa gue sebutin juga namanya. Singkat cerita kita sampai di sana setelah itu tadi melewati kebun bambu yang lumayan panjang. Akhirnya kita sampai di sana di sebuah rumah. Itu rumah tradisional, rumah lama. Itu mungkin bangunan kayak joglo gitu ya, dengan ruang tengah yang luas, dan bangunan itu didominasi kayu, masih tradisional banget. Nah, sampailah kita di sana. Setelah ada satu orang pasien juga di sana, akhirnya ibu diobatin sama beliau, si Mbah
inilah namanya ya. Sebenarnya menariknya itu bukan seperti yang gue bilang tadi, bukan di pengobatan ibu ya. Gue nggak mau ngebahas itu. Tapi ada hal lain yang dialami sama adik gue dan gue sendiri. Waktu itu di tengah itu prosesi pengobatan, itu sekitar jam 2 malaman ya, jam 2 pagi. Karena kita sampai kota jam 12, terus perjalanan mungkin 1 jam dan kita menunggu di sana itu kurang lebih 1 jam. Gue sih nggak ngeliat jam, cuman perjalanan aja sekitar jam 2-an gitu. Itu adik pergi ke toilet itu kan, toilet di rumah itu. Sumurnya itu agak ke belakang, di samping rumah agak ke belakang gitu dan emang pencahayaannya tuh minim banget. Dan untuk jalan ke sana mungkin jaraknya tuh sekitar 20 meter, lumayan jauh lah. Nah, ada hal menarik yang dialami sama adik gua. Jadi pas nyampe di sana itu ada sumur, sama ada kamar mandinya tuh kamar mandi yang masih terbuka. Nah, adik gua tuh melihat sesuatu di sumur itu ya. Sampai akhirnya adik gue membatalkan untuk kesana gitu, untuk buang air di sana. Jadi sebelum sampai di sumur itu, pas dibelokan lah, pokoknya dibelokan bangunan gitu, terus ketemu sumur gitu, dia ngeliat sumur dengan jarak mungkin sekitar 6-7 meteran gitu. Dia tuh melihat satu sosok perempuan itu sedang berdiri di samping sumur, membelakangi dia, dan dia itu melihat rambut dari perempuan itu tuh panjang banget. Itu tuh nyampe ngeleser ke kaki dia gitu, nyampe nempel ke tanah. Dan di tanah itu masih ada rambutnya. Jadi rambutnya itu lebih panjang dari badan si perempuan itu. Perempuan itu seperti biasa dia memakai gaun putih panjang, seperti kuntilanak gitulah, kayak kuntilanak. Dan cuman rambutnya itu super panjang ya. Panjang banget sampai nempel tanah dan masih ada sisa rambutnya di tanah gitu. Nah, ngelihat itu adik gue langsung balik lagi gitu kan, langsung lari gitu kan. Terus dia Noel gue, "Mas, nggak jadi ke kamar mandi gitu, kenapa gitu?" Dia mukanya udah ada beda gitu kan. Terus gue tarik, gue pinggirin kenapa gitu. Ya, terus dia cerita ada cewek rambutnya panjang banget gitu. Cewek pakai baju putih panjang. Gue penasaran dong, masa sih gitu kan. Udah gue akhirnya kesana, gue kesana lagi sama adik gue. Gue di depan, adik gue di belakang. Gue kesana lagi penasaran, pengen nengokin gitu. Karena ya sekalian gue juga pengen buang air juga sih. Maksudnya sama adik kan biar ada temennya. Nah, sama di tempat yang sama dengan adik gue sampai di situ, itu ternyata perempuan itu tuh masih ada. Ya cuman posisinya aja yang sedikit berubah ya. Kalau tadinya kan itu posisi perempuan itu yang adik gue lihat itu berarti antara sumur dan adik gue persis di tengah-tengah gitu, antara sumur dan adik gue persis. Nah, kalau yang gue lihat ini perempuan itu tuh bergeser ke samping sumur. Jadi dia ngeliatnya ke sumur, jadi gue bisa ngeliat sisi sampingnya. Emang bener rambutnya tuh panjang banget sampai bawah dan nempel tanah ya. Ngeleser gitu, apa sih istilahnya, nah pokoknya panjang. Di bawah itu masih panjang rambutnya itu ke belakang gitu. Dan gue ngelihat mukanya dari samping. Sepintas gue melihat, gue gak ngeliat jelas. Karena waktu itu ada cahaya bolam, tapi dari posisi bolam itu dari belakang dia. Jadi rambutnya belakangnya kelihatan jelas, cuman mukanya gak terlalu kelihatan. Nah, gue lihat sih samar-samar gitu, mukanya itu muka putih gitu. Muka cewek biasa, boleh dibilang apa ya, mungkin kalau itu manusia itu cantik kali ya. Itu yang gue lihat itu. Nah, adik gue di belakang gue kan, terus, "Nah tuh mas, bener kan mas ada gitu kan?" Iya ada. Nah sama, gue juga akhirnya nggak berani ngelanjutin buat buang air itu. Gue sama adik gue udah balik itu. Kita masalahnya satu, kita nggak kenal daerah itu kan, itu daerah orang lain dan kita dikasih lihat seperti itu takutnya kenapa-napa, takutnya hal buruk terjadi gitu kan. Dan gue juga bukan orang yang gimana, yang hebat sakti atau gimana, enggak. Kita kosongan gitu, makanya kita nggak berani. Kita nggak mau ambil resiko, akhirnya kita balik lagi. Nah, setelah ibu selesai berobat itu, akhirnya kita siap-siap untuk pulang gitu kan. Nah, giliran kita udah siap-siap mau pulang, mau naik mobil,
Nah, om gua kan bawa istri. Ada yang aneh dengan istrinya itu. Istrinya tuh diem aja. Ditanya tuh diem aja, kok beda gitu. Biasanya dia tuh orang yang cerewet gitu kan, yang ngomel gitu kan, suka ngomel. Nah, cuman ini beda gitu. Dia kok diem aja. Ditanyain, ya cuek banget. Dan ada yang aneh di ladatnya itu, dia pas nungguin kita masuk gitu ya. Dia tuh duduk di pojokan gitu, terus sambil ini, dia tuh ngegerai rambutnya, terus kayak disisirin pakai jari gitu loh. Dia disisir pakai jari di pojokan rumahnya si Mbah itu. Wah, kita kan aneh kan, wah ini kenapa nih gitu kan. Terus kata si Mbahnya keluar langsung. Dia langsung lari kan ngedatengin si tante gue itu. Didatengin terus kayak dibacain doa-doa gitu, disuruh lunga, kayak gitu, pergi katanya gitu. Nah pas udah kayak gitu disuruh pergi, lunga. Akhirnya tante gue itu dia pingsan. Akhirnya yang tadinya kita mau pulang, kita jadi tertunda gitu kan karena ada kejadian kayak gitu. Udah kita tungguin dulu, dikasih minum segala macam lah. Tidak lama setelah itu tante sadar dan akhirnya alhamdulillah kita bisa pulang. Dan udah setelah itu maksudnya udah gak ada kejadian lagi. Jadi intinya itu kita mengalami beberapa hal yang itu tadi. Kita melihat sosok cewek yang rambutnya panjang banget sama tante gue yang kesurupan mungkin itu kesurupan sama si cewek yang tadi ya, yang rambutnya panjang gitu, gue nggak tahu. Alhamdulillah kita selamat, kita pulang dari sana selamat. Dan kondisi ibu setelah pulang dari sana juga sedikit agak membaik, cuman boleh dibilang sembuh sih belum ya, cuman sedikit agak membaik, mungkin sugestinya kebentuk kali ya. Sugestinya udah mulai positif kayak gitu dan udah mulai membaik. Sampai akhirnya kalau dibilang sembuhnya sih, itu sebenarnya kalau dari kita, orang-orang keluarga itu lebih dekat ke si ibu, kita kasih semangat terus, kita kasih sugesti positif segala macam dan alhamdulillahnya setahun kemudian ibu itu sembuh. Nah kurang lebih itulah salah satu pengalaman gue sama keluarga gue sama adik gue itu pergi ke suatu tempat di pedalaman banget di Salatiga sana yang gue nggak tahu rutenya, kalau misalnya disuruh ke sana lagi gue nggak inget, dan ada hal yang kita alami di sana. Baiklah, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mau dengerin, sudah mau nonton video ini. Jaga kesehatan kalian selalu. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.